Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, selamat malam lalu kepada Bapak Ibu yang hadir pada acara ngolah pikir hari Minggu malam Senin tanggal 3 November 2024. Selamat datang di Majelis Ngolah Pikir Lentera Hati. Alhamdulillah dengan rasa puji syukur kita semua bisa berkumpul lagi, baik yang hadir di tempat maupun yang hadir melalui Zoom dan TikTok. Acara malam ini temanya melanjutkan hari Kamis malam Jumat kemarin. Temanya adalah sedulur papat limo pancer bagian kedua. Semoga acara nanti bisa berjalan dengan lancar, membawa manfaat dan keberkahan bagi kita semua, sehingga kita bisa mengenal, mengolah, dan mengoptimalkan potensi energi diri kita yang kita miliki demi mencapai ketenangan batin dan kemajuan pribadi kita masing-masing. Seperti biasanya, acara ini diselenggarakan oleh Tri Anugerah Gemilang yang berfokus pada aktivasi intuisi, juga bersama pusat terapi energi, baik terapi untuk dewasa maupun untuk terapi untuk anak-anak. Jadi kita kemarin sambil bincang-bincang kita juga menerima terapi untuk anak, karena ternyata banyak permintaan atau banyak yang mencari terapi untuk anak-anak. Acara ini juga diselenggarakan bersama Pesantren Entrepreneur dan Pesantren Lansia Gratis. Bersama juga cairan ajaib Neospray dan insya Allah juga keripik embote, ikan paus. Nah, kita berharap bahwa kehadiran Bapak Ibu nanti sekalian dalam majelis ini akan memberikan manfaat besar dan menjadi pengalaman yang berharga. Melalui acara ini, kita akan lebih memahami konsep sedulur papat lima pancer bagian kedua, bagaimana kita nanti bisa menyelaraskan diri dengan energi yang ada di sekitar kita agar dapat mencapai keseimbangan dan ketenangan batin. Untuk itu, marilah kita berdoa sesuai dengan agama dan kepercayaan masing-masing sebelum acara ini kita mulai. Berdoa kami persilahkan. Selesai. Acara ini seperti biasanya juga akan dibawakan dan disampaikan materinya oleh Bapak Muhammad Sokeh sebagai aktivator intuisi, juga sekaligus juga sebagai pakar terapi energi yang sekaligus juga pengasuh pada majelis ngolah pikir ini. Nanti setelah materi disampaikan akan dilanjutkan meditasi bersama juga transfer energi kepada Bapak Ibu baik yang hadir maupun yang melalui Zoom dan TikTok. Untuk itu, untuk menyikat waktu, marilah kita persilakan kepada Bapak Muhammad Sokeh untuk menyampaikan materi sedulur papat limo pancer bagian kedua. Waktu kami persilakan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, salam sejahtera buat kita semua. Shalom, namo buddhaya, salam kebajikan, rahayu, rahayu, hong ulun, basuki langgeng. Syukur alhamdulillah hari ini kita bisa bertemu kembali, dan kali ini dengan harapan mudah-mudahan kita semua senantiasa diberikan kesehatan lahir dan batin, diberikan ketenangan batin, diberikan rezeki yang berlimpah, dan senantiasa selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin. Sebagaimana kemarin kita bahas bersama-sama, yaitu tentang sedulur papat limo pancer.
istilah sedulur papat limo pancer ini adalah sebuah istilah kuno, budaya kuno. Ya, kalau secara filologi ini dikaji bahwa ini adalah sebuah budaya yang adiluhung. Ya. Dan sedulur papat limo pancer itu di telinga kita itu sudah merupakan apa ya, sesuatu yang akrab. Dan kita menganggap itu sebagai hal yang biasa. Sebenarnya itu cara terminologi merupakan bukti luasnya falsafah Nusantara yang tidak kalah enigmatis itu misteri dan tidak kalah ilmiah dibandingkan ilmu modern di era-era saat ini. Tapi kenapa kok meredup? Kenapa kok orang-orang tidak memahami, tidak menggaungkan itu? Karena apa? Kita sebagai masyarakat Nusantara tidak mau mencari epistemologi, tidak mau mencari ontologi, dan tidak mau mencari aksiologinya. Namun justru kita kebanyakan hanyut atau terpengaruh dengan gelombang-gelombang di mana di situ mensyirikkan, mengafirkan, membid'ah-bid'ahkan nilai-nilai tradisi dan budaya khas dari Nusantara. Ya, kalau ontologi itu kan sebagai cabang ilmu filsafat yang mempelajari keberadaan sesuatu yang bersifat konkret, termasuk hakikat dan asas-asas rasional dari yang sudah ada. Kalau epistemologi juga cabang filsafat, tapi di sini mempelajari secara mendalam tentang pengetahuan, termasuk asal, struktur. Nah, ini kita nggak bahas ini ya, cuman agar kita tahu, Soke ngomong epistemologi, apa sih artinya kan? Nah, ketika dianalisa masyarakat Nusantara, khususnya masyarakat Jawa, ya, ini sebenarnya budayanya bukan sekedar budaya adiluhung, bukan sekedar bosok nopo, budaya yang sangat baik, tapi justru juga sangat ilmiah. Namun di dalam kajian-kajian perkembangan ilmu pengetahuan dan filsafat, ada para ilmuwan yang meninabobokan. Jadi kita itu dininabobokan, diuru-uru. Bahasa Jawa ini ditimang-timangnya, diuru-uru ya. Nah, kenapa demikian? Bukti ini nopo? Ketika kita belajar sejarah di sekolah-sekolah, kita belajar pengobatan di pengobatan tradisional yang dikatakan biasanya Yunani kuno, Mesir kuno, Cina kuno. Nah, di mana Nusantara kuno? Nggak pernah disebutkan. Buku sejarah pun menyebutkan begitu. Ya, Yunani kuno. Bahkan untuk mengenal tumbuh-tumbuhan itu kita nggak pernah menggunakan budaya kita. Yang kita kenal budaya bahasa Latinnya apa. Nah, ini saya sama teman saya itu pernah melakukan sebuah semacam penelitian kecil-kecilan tentang kidung. Waktu itu saya mau mencoba mengkaji tentang kidung Kolosebo, tapi ternyata Kolosebo itu kan bukan buatan Kanjeng Sunan Kalijaga. Nah, akhirnya saya mencoba tembang itu, tembang Kawedar atau Suluk Sariro Ayu. Nah, di mana? Di tembang Kawedar ataupun Kidung Sariro Ayu ini insya Allah kalau nggak salah nanti mohon yang di online kalau saya salah dikoreksi ya. Di bait 41 dan 42 itu tertulis disebutkan di situ ada sedulur papat limo pancer. Kalau tak iling-iling tak nopo tak wocone kidung ini gue tak iling-iling ya. Oke. Ono kidung akadang premati. Among tuwuh ing kuasaniro.
nganakaken sabciptane Kakang Kawah punika kang rumeksa ing awak mami. Anekaken sedya pankuwasaning adi ari-ari kang mayungi ing laku kuasane ki. Anakaken pangarah atau pengarah ya. Ponang gede ing rahina lan wengi angrawangi Allah kang kuwasa andhedhakaken kersane puser panedo kuasane reku jangkep kadang ingsun papat kalimane pancer wis dadi sawiji. Nunggal sawujuding wong. Nah, uang itu dibaca wong. Nah, kalau secara lisanul Jawi, nah lisanul Jawi ini apa? Secara bahasa lisannya orang Jawa, secara leksikal, kidung ini dapat diartikan ke dalam beberapa poin. Poin sing kawitan, nggih menika artine ngeten. Ada nyanyian tentang saudara kita yang merawat dengan hati-hati, memelihara berdasarkan kekuasaannya, apa yang dicipta terwujud, ketuban itu menjaga badan saya, menyampaikan kehendak dengan kuasanya, dengan kemampuannya. Di sini kuasa itu bisa diartikan kemampuannya. Ya. Adi ari-ari memayungi perilaku berdasarkan arahannya. Darah sing malam sebagai perantara Allah yang kuasa mewujudkan kehendaknya dalam hal ini Tuhan, pusar kekuasaannya, memberi perhatian dengan kesungguhan untuk saya, memenuhi permintaan saya. Maka lengkaplah 4 saudara itu, kelimanya sebagai pancer atau pusat, yaitu kita, diri kita. Maka ini akan menjadi satu, manunggal dalam perwujudan. Nah, syiriknya di mana sekarang? Karena di sini ini keberadaan dulur papat ini sebagai perantara, sebagai dalan, ya, membantu mewujudkan kehendak dari Yang Maha Kuasa. Jadi ketika kita melakukan sebuah riset tentang sedulur papat limo pancer ini, maka di sini tidak diketemukan sedikit pun tentang kesyirikan. Syirik ini kan artinya menyekutukan Tuhan, menyekutukan Allah. Di sini tidak ada, justru keberadaan sedulur papat limo pancer niku sebagai jembatan, sebagai perantara, sebagai biasanya kan sebagai bentuk ikhtiar manusia. Nah, misalkan orang terapi ke dokter, yang menyembuhkan kan bukan dokternya, lantaran dokter. Ya, orang sakit, nah, yang menyembuhkan itu pasti Tuhan, pasti Allah, bukan dokternya atau tabibnya. Nah, kalau kita bahas tentang epistemologi sedulur papat, secara bahasa biasanya orang-orang tua kita itu menyebutnya itu kiblat papat limo pancer. Nah, jadi pemaknaan istilah ini tidak bisa sembarangan tiba-tiba kenapa nenek moyangnya awake dhewe iki ndamel istilah kiblat papat limo pancer. Ini tidak sembarangan karena ini sangat misteri, sangat enigmatis dan penuh misteri. Ya. Bahkan banyak kaum intelektual yang hanya menyebut ini hanya sebagai mitos. Mitos itu. Apakah ini memang benar-benar mitos? Sedulur papat limo pancer itu kalau ditanya apakah ini benar-benar mitos? Jawabannya tidak. Jawabannya tidak. Bahkan di tahun 2018
ada sebuah buku yang saya lupa judulnya ya, saya pernah baca. Ini buku tersebut sangat bagus. Cuman saya lupa judulnya. Ini disebutkan bahwasanya secara ilmiah sedulur papat limo pancer ini dibagi dalam beberapa bagian. Yang pertama Kakang Kawah Adi Ari-Ari. Kedua itu tadi Adi Ari-Ari, ketiga itu Darah atau Getih. Yang keempat itu Puser atau napa? Pusat. Apa pusar ya, wong Jawa ngarannya apa? Udel. Nah, yang kelima baru Pancer. Yang kelima baru Pancer, yang berarti Pancer itu awake dhewe ya. Jadi kita ya, kita sebagai pusat kehidupan dalam diri kita sejak ketika kita dilahirkan. Jadi di buku tersebut juga disebutkan ketika sang jabang bayi ini lahir ke dunia melalui rahim sang ibu, maka semua unsur-unsur yang disebutkan di atas tadi, Ari-Ari, Kakang Kawah, Getih, dan juga pusat plasenta, itu keluar dari rahim ibu. Tidak ada satupun yang tertinggal. Tertinggal bahkan sampai di operasi. Maka dengan izin Tuhan, unsur ini menjaga manusia yang ada di bumi saat dilahirkan. Maka ketika itulah kita sebagai orang Jawa atau orang Nusantara sering menyebut sedulur papat ini ketika berdoa. Ya, mendoakan agar penjaga kita yang tidak tampak ini tetap hidup, tetap hadir. Nah, nanti opo tondo-tondo nilai sedulur papat kita itu kuat atau tidak lemah, itu nanti ada ciri-cirinya seperti apa. Nah, sedulur papat limo pancer ini juga dimaknai sebagai 4 makhluk gaib yang tidak kasat mata atau biasa disebut metafisik. Ini merupakan saudara yang setia, sangat setia, menemani kita mulai dilahirkan di dunia hingga kita meninggal menuju ke alam kelanggengan. Kalau risetnya Profesor Raharjo di tahun 2014, ini menyebut dalam ilmu Jawa, dalam ilmu Nusantara itu terdapat jagat kecil yang disebut mikrokosmos. Jadi kiblat papat ini merupakan siapa? Kakang Kawah Adi Ari-Ari, ya, terus juga Getih tadi, dan juga Pusat. Ini akan menjadi satu kesatuan. Jadi satu kesatuan jiwa di dalam diri manusia untuk meraih ketentraman hidup. Memiliki saudara yang alamiah di dalam tubuhnya. Kita nggak usah jangan sampai ini ngeremeni sedulur papat limo, sedulur papat kita ya, karena itu adalah saudara yang paling setia, sangat setia. Dari sini kita tahu bahwa kedalaman makna ini, makna sedulur papat ini tidak cukup apabila ditinjau hanya dengan aspek filologinya atau aspek antropologinya. Namun harus menggunakan pendekatan yang lain yang lebih mengena, ya, lebih tepat. Jadi ketika orang Jawa bilang, lek menungso lahir itu mesti nggawa banyu ketuban, mesti nggawa ari-ari, mesti nggawa getih, lan nggawa tali pusar wau, no plasenta wau. Maka masyarakat Nusantara memiliki sebuah keyakinan bahwa keempat benda ini, keempat unsur ini, keempat wujud ini selalu menyertai
kehidupan manusia dan menghidupi dalam tanda kutip secara batin sejak manusia ini dilahirkan sampai meninggal dunia. Sebetulnya kita itu bisa melihat bahkan berbicara dengan sedulur papat ini. Lek enten arek cilik ini cobi jenengan tingali. Lek omong-omongan piyambak toh. Nah, maka orang-orang tua ojo diketak iku lagi ngomong karo amongi. Itu bener ada. Cuman ya karena itu adalah sebuah hal yang kasat yang tidak bisa dilihat, maka apa dianggap bahwa itu hal yang biasa. Padahal itu anak kecil itu lagi dimong, ya dimong karo sedulure. Kalau kita lihat, tidak ada satupun ajaran agama di muka bumi ini yang tidak mengajarkan bahwa setelah kehidupan, di akhir dari sebuah kehidupan itu pasti kematian. Nah, semua agama mengajarkan bahwa kematian itu ditentukan oleh Tuhan. Tapi kita harus ingat bahwa dalam kehidupan ini, selain ada alam fisik, juga ada alam metafisik. Yang di dalam keyakinan beberapa suku, bangsa, dan lain-lain, dan agama disebut sebagai yang saya sampaikan tadi, sebagai mikrokosmos tadi. Ini merupakan mikrokosmos itu kalau boleh dikatakan sebagai unsur alam dengan mengawinkan sedulur papat tadi di atas sebagai bagian dari arah mata angin 4 kiblat di dalam alam yang berupa unsur-unsur yang selalu ada. Unsur yang selalu ada di dalam diri atau di dalam alam ini, unsur pertama adalah tanah, air, api, dan udara, dan atau angin. Kalau angin bingung ya Pak. Dan ini selaras dengan kepercayaan semua agama yang ada di Nusantara. Kalau secara ilmu personality itu disebut dengan koleris, sanguin, flegmatis, melankolis. Ya, di pewayangan ada Pandhawa 5, nggih. Puntadewa, Werkudara, Janaka, Nakula, lan Sadewa. Jadi kalau kemarin yang saya sampaikan yang tentang kemarin sedulur papat kemarin Pahman itu kan sudah disampaikan ya. Nah, sekarang kalau kita tidak mau mengenal sedulur papat kita tidak mau berusaha mengenal sedulur papat kita, disinilah kita nanti akan mengalami sebuah kesulitan ketika kita ingin menuju ke Tuhan kita, ketika kita ingin mendekat ke Tuhan kita. Saya itu sudah sholat sehari 5 kali, bahkan tak imbu titik-titik, sampai sholat rawatib. Saya seakan-akan jauh dari Tuhan. Ya. Ini biasanya dikarenakan kita melupakan sedulur papat kita tadi. Ya. Kadang mboten sing sholat moro-moro koyo gelisah tapi tetap gelisah. Ya. Terus yang sholat tapi juga masih tetap tidak memahami tujuan dari perintah mendirikan sholat tersebut. Mari sholat ya isik njupuk sandal di masjid. Mari sholat ya isik ngrasani dulure, ngrasani tanggane. Nah, ora wiritan tambah unem. Lho wong iku lho. Yo kembangi yo apik yo, kembang ceplok-ceplok. Jadi kalau ada yang bilang bahwasanya sedulur papat Limo Panjer ini juga misteri, itu juga enggak salah.
Tapi sebenarnya sedulur papat limo pancer ini bukanlah sebuah misteri. Karena di penjelasan yang di atas tadi kan sudah jelas bahwasanya manusia itu mau beragama, mau ateis yang tidak beragama, akan senantiasa berteman, bersaudara dengan sedulur papat tadi, atau kiblat papat. Jadi keberadaan sedulur papat ini ibaratnya itu pemandu. Lek balapan itu nopo navigatore. Kanan kiri, kanan kanan gitu. Nah, itu nanti kalau nopo jenis sedulur papat kita itu kuat, kita tahu. Jadi seakan-akan kita diberitahu lah. Yo, ojo rono, di kono udan. Ojo rono, di kono no santoso kok rokokmu dijaluk. Jadi di sini tuh apa? Sinyalin tak ente ae. Ngelek Mas Par. Mas Par. Boten. Oh, lah niki kok munyer. Nyambung mriki lancar. Jadi sedulur papat ini adalah sesuatu yang bisa diilmiahkan. Bahkan filosofi kiblat papat limo pancer ini bisa diartikan sebagai 4 arah mata angin. Pun dimohon Pak Reza. Timur, selatan, barat, utara. Lek biyen di SD ono tenggara, barat laut, barat daya, gak melok-melok. Ini sebagai wujud bahwa kita itu dijaga diri keempat arah mata angin tadi. Bahkan di Jawa, nggak tahu kalau di Lampung Pak ya, orang-orang leluhur kita itu memasukkan apa sedulur papat itu pada nama-nama hari pasaran yang menjadi biasanya ini ono pasaran ini biasanya untuk si A mbak si B gak oleh berjodoh karena nopo pasarane gewing apa gotong mayit nah atau lain dan sebagainya. Tapi orang Jawa atau orang Nusantara itu bukan nenek moyang yang tidak punya solusi. Gotong mayit solusinya apa? Gotong tumpeng. Jika itu gotong mayit, gotong tumpeng. Gewing ketemu selawe loh. Nah itu kan ada solusinya. Ya. Semua pasti ada solusinya. Bahkan di daerah timur, daerah Jember ke sana itu arah mata angin katim, iki rabi kono gak oleh. Itu ada, gitu. Adu pojok ngono gak oleh. Nah, terus depan nama persis yo gak oleh soalnya sing boho bingung. Gitu. Sing boho bingung. Ya. Jadi kalau kita bilang legi ini kuno pasaran legi. Dan Lampung wonten apa? Wonten enten ya. Jadi lek metik pelem niku jenengan kliwon mesti sesuk legi. Jadi legi itu di timur. Timur. Terus paing itu kidul, selatan. Terus pon itu barat, kulon. Wage niku utara dan kliwon itu pusar. Kliwon itu pancernya. Jadi legi itu di etan, paing itu di kidul, pon itu di barat, wage ten ler. Kliwon itu pusat. Nah, sedulur papat ini juga bisa dimaknai sebagai sebuah cipta rasa karsa dan karya. Pun nanti pengen nanti ya dibahas niku ya. Nah, karena tanpa keempat hal ini, cipto rosolan karsolan karyo, ini kita tidak bisa hidup sebagai manusia.
Ya karena kita tidak punya cipta rasa karsa ini, lek bahasa agama itu bagaikan bangkai yang berjalan. Nggih. Kayak Santoso. Jadi sangat konyol ketika kita hidup ini tanpa memiliki cipta rasa napa? Cipta rasa karsa lan karya. Nah, sementara di dalam Islam sendiri ya sudah terkonsep tentang sedulur papat limo pancer ini secara real di dalam bab tentang nafsu. Ya. Terus juga dalam hal tentang tasawuf dan juga di dalam kondisi hati manusia. Insya Allah di dalam surat Al-Qiyamah. Di ayat itu kita bisa menganalisa manusia ini memiliki 4 unsur paling dasar. Napa mawon? Yaitu al-wamah, supiyah, amarah, dan mutmainah. Lawamah ini napa ayo? Ayo sing di online lawamah. Nah, lawamah niku napa? Mboten nafsu pingin ngombe niki lawamah mboten contone pingin ngombe ngeten kula. Nah, lawamah itu artinya gini. Enten mboten menungso sing kaya meneng lemah diapa-apakno meneng Kak. Mboten bales. Ya, mboten tahu komentar, gak tahu punya dendam. Jadi, tapi diartikan gini, selemah-lemahnya manusia, sak lemah-lemah menungso, di dalam jiwanya, di dalam hatinya, di dalam jiwanya, pasti terdapat sifat kejam dan berani, bahkan sampai membunuh. Jadi orang-orang yang memiliki nafsu lawamah, nah pasti selemah-lemahnya orang, ya pasti punya sifat kejam dan berani, bahkan sampai berani membunuh. Ini apabila diilmiahkan secara logika, ini menjadi sebuah isyarat sebagai rating bahwa setiap manusia itu membutuhkan kelemahan, membutuhkan keberanian di dalam situasi dan kondisi sesuai dengan apa yang dihadapi. Adapun lambang dari al-wamah ini adalah hitam. Lah ini lampun sih. Hitam, iki kuning ngoten. Sementara supia napa supia? Maksud sing dodol lijo nggih. Supia ini sebagai sahabat hidup kita sebagai manusia. Koncone awake dhewe itu supia. Yang selalu menginginkan apa? Ayo, wong lek dikuasai supia selalu menginginkan apa? Orang yang selalu menginginkan harta benda. Orang yang selalu menginginkan kemegahan, kemewahan, terus apa? Glamor, lek cari bahasane aresan itu glamor. Pokoknya ingin kelihatan mewah, ingin kelihatan kaya raya, ingin kelihatan lebih dari yang lainnya. Niku supia. Supia niku lambangnya warnane kuning. Nah, alwamah hitam, supia niku kuning. Nah, enten wong nggih kudung kuning berarti niku supia. Bukan. Terus alwamah, supia, amarah. Nah, amarah ini napa nggih? Nafsu sing kepingin
selalu kepingin ngajak nopo berpolitik, berkonflik, ya. Jadi semua orang-orang nopo amarah ini suka nopo suka berpolitik, tapi cerdas, memiliki sebuah kecerdasan, tapi lebih cenderung dalam hal kesombongan. Jadi mesti muncul sombongnya. Nah, jelas warnanya merah. Nah, terus mutmainah. Nah, Mbak Mut nih dulu, adik kula yang tinggi jenis mutmainah. Mbak Mut yang jahit. Nah, mutmainah sifat cenderung ingin mengajak nopo? Mengajak masuk di dalam nafsu ketuhanan. Nah, selalu ingin mengajak beribadah kepada Tuhan. Lambangnya warnane putih. Ya ono sing kudungan putih belum tentu mutmainah. Soalnya kan dana sing kuning. Dari keempat jenis ini, ya tidak mungkin kita itu hanya memiliki satu saja mutmainah, atau gak mungkin. Ya pasti ada, napa? Ada aluamanya, ada subianya, ada amaranya, ada mutmainahnya. Jadi, mutmainah, wakmu amarah enggak. Itu adalah memang sifat dasar manusia, karakter dasar manusia. Dan ini tidak bisa napa wong siji duwe amarah tok. Lah malah kaya setan metu napa ini. Ya. Terus kalau di dalam konsep modern ya itu tadi tidak mungkin satu orang ini hanya pragmatis, tapi ada pragmatis campuran dan sebagainya. Sami dengan tipe kecerdasannya anak-anak ini mboten satu anak itu hanya memiliki satu tipe kecerdasan 100% enggak. Pasti ada macam-macam. Bahkan seorang kalau tak ngerti ini kalau mboten eling tak buka seorang filsuf, jadi ahli filsafat, namanya itu Martin Buber, bukan Justin Bieber ya, Martin. Beliau itu hidup antara tahun 1878 sampai tahun 1965. Ini menggagas sebuah konsep diri di dalam kehidupan dengan tujuan agar manusia itu bisa menjadi dirinya sendiri, meskipun di dalam dirinya ada ciri diri-diri yang lain. Dan diri-diri yang lain itu manusia harus dapat menggapai jati diri, hakikat diri, harga diri, agar tidak membelah diri. Nah, lek menungso niki saya mau menyerupai Mas Arif. Ciri-ciri Mas Arif itu ada di dalam diri saya. Tapi saya harus berjuang bagaimana agar saya itu menjadi diri saya sendiri. Tidak nopo cloning, tidak apa copy paste seperti itu. Ulo koyo Rhoma Irama misalnya. Senengane lagu Rhoma Irama, tapi kulo mboten sanes Rhoma Irama. Bu Ida kayak Bu Yati. Tapi Bu Ida itu bukan Bu Yati. Nah, misalkan Bu Yati ini mirip banget dengan ibunya. Tapi Bu Yati ini bukan ibunya. Bukan ibunya Bu Yati maksud saya. Ya Bu Yati harus bisa menjadi dirinya sendiri. Bukan orang yang membelah diri. Bahkan di dalam diri orang kembar pun itu ada jati dirinya masing-masing. Jadi konsep-konsep tentang apa mau sedulur papat limo pancen itu kalau kita bahas banyak banget ya. Makanya tadi saya ngomong sama Mas Bar, bahas sedulur papat limo pancen itu ada konsepnya Imam Al-Ghazali seperti apa, ada konsepnya konsep-konsep modern seperti apa, ada konsepnya di agama Hindu seperti apa. Tapi yang jelas kita harus mengenal ya ciri-ciri sedulur papat yang ada di dalam diri kita itu aktif. Nah, jadi
tidak pasif, aktif. Ya, kalau aktif lawannya bukan tidak aktif, no, pasif ya. Kekuatan ada semacam nopo, secara nggak sadar itu kita semacam memiliki kekuatan gaib dari wong saiki. Nah, padahal itu bukan. Jadi seperti kita tiba-tiba dibisiki, awakmu sing rajin sholat, awakmu sing rajin nyambut gawe, awakmu sing rajin apa ibadah dan sebagainya. Awakmu ojo keren-keren, awakmu sing sabar, awakmu ojo jijik saya ngomong. Ya, ini napa nggih sering muncul kekuatan-kekuatan seperti itu sering, tapi biasanya kita mengabaikan. Jadi ada semacam bisikan-bisikan yang mengarahkan kita kepada hal kebaikan. Terus memiliki intuisi ataupun kata hati yang kuat. Jadi kita tiba-tiba merasakan kekuatan di dalam diri kita, bisa melihat atau bisa merasakan, bukan melihat maksud saya, ya, hal yang akan terjadi. Lek awake dhewe mrono kok keplecuk. Nah, lek awake dhewe rono kok tidak baik. Tapi bukan meramal, ya. Tapi bukan meramal bahwa nanti bulan 9 2025 tanggal 9 dulu kan ada itu kiamat ya. Wes kabeh padha omahe didoli kabeh. Dan ada ciri yang lainnya itu ada perasaan, ada keinginan ingin selalu berbuat baik. Itu tanda-tandanya bahwa ini mulai aktif. Ya, berbuat baik itu bukan berarti harus ngekei duit uang enggak. Bantu orang, nolong uang. Seperti yang dilakukan Bu Ida, aktif apa ngurusi lansia. Anaknya gak ngurusi, Bu Ida malah sing ngurusi. Seperti itu. Ya, itu kan dorongan dari dalam diri, bukan dorongan dari dalam hanya dari dorongan apa dari lahir, tapi benar-benar muncul dari hati. Nah, sopo sing gelem dadi kader posyandu, lek hatinya itu menolak, nggak ada. Hmm. Hmm. Bayarannya peso, ya. Bayarannya uang dari Filipina Pak, uang peso. Lek keliru, keliru dipisui wong. Lek bener gak tahu dipuji. Memiliki aura kewibawaan yang sangat kuat. Jadi coro kasarane gak ngomongnya uang wis napa? Bukan takut ya. Sungkan. Nah, antara takut dan sungkan itu. Terus memiliki kesabaran yang sangat tinggi. Apa yang? Hah? Oh iya. Ya gak tareken awakmu. Ini JGPT gak mari-mari. Rokokan nyen. Oh, rokokan. Ada tuh nek kali bilang-bilang jam ngoten niku. Yo jan aurane gak aktif blas arek. Yes. Kadang-kadang ada tuntunan secara gaib di luar akal sehat kita. Ya. Tiba-tiba kita diketemukan dengan ini, dengan ini, dengan ini. Nah, biasanya dia ngomong, kok semua serba kebetulan sih? Nah, tapi ini sebetulnya adalah tuntunan dari atau apa? Tuntunan dari bukan tuntunan agama, apa tuntunan ya, dituntun loh. Apa jadi ini? Nah, dituntun amongi, bukan tuntunan ya, dituntun. Nah, diarahkan. Nah, diarahkan, dipandu. Ah, wis, pandu pramuka. Ini yang penting. Ketika kita sedang bermeditasi, ini kita bisa seakan-akan bertemu dengan diri kita sendiri, berdialog dengan diri kita sendiri, bertemu dengan diri kita sendiri. Ini bisa ketika kita sedang bermeditasi, atau kita sedang berzikir, atau kita sedang berdoa malam dan sebagainya. Moro-moro apa? Kita ketemu sosok yang menyerupai diri kita. Ya. Jadi seperti kita itu, contoh ketika saya sedang bermeditasi segini, kita itu seakan-akan bertemu ada sosok yang sama persis dengan saya, juga sedang melakukan meditasi. Nah,
Ini tanda-tandanya kita sudah aktif. Tapi akan muncul banyak gangguan, ya bisa-bisa setan yang menyerupai diri kita. Nah, makanya kenapa awal-awal untuk meditasi menggapai mengaktifkan apa sedulur papat ini harus dipandu. Karena sing teko iku mang sopo. Kalau kita meditasi kan kita nggak sadar. Yang harus ada yang sadar. Itu loh. Yang sadar pun juga harus paham antara energi hitam, energi negatif, antara aura hitam dengan aura kita sebagai manusia. Nah, ini kan kadang-kadang jumbo. Nah, kalau kita belum bisa merasakan kan nggak ketemu. Bisa-bisa sih tidak dialog mang makhluk lain. Yang ke selanjutnya, ini biasanya ucapan-ucapan yang diucapkan itu penuh makna dan jarang dimengerti oleh banyak orang. Bahkan ada yang menganggap, oh si Ayu ngomongnya ngelantur kayak wong gendeng, gitu. Padahal setelah ini terjadi, maka orang tersebut akan, oh iya sih, bener. Pernah nggak kita dengar Dawe Gus Dur, DPR itu kayak anak TK. Semua orang kan, lah apa sih Gus Dur ini? Oh DPR kok dilono arek TK. Tapi lama kelamaan kan kita tahu, arek sing seneng gegeran sinten? Arek TK lo, didik-didik ngambek anak TK, wadulan anak TK dan sebagainya. Nah, yang selanjutnya ini biasanya orang dengan sedulur papatnya yang sudah aktif ini biasanya akan memiliki kecerdasan di atas rata-rata. Yes. Jadi kecerdasannya itu melebihi orang kelas misalkan dalam sekolah seperti itu. Tapi orang ini apa? Bukan seorang kutu buku yang rajin belajar. Nah, aneh kan? Nggak aneh karena ada yang mendampingi tadi. Jadi kecerdasan ini kan bisa kita lihat dengan nyata. Oh ini ternyata sedulur papate aktif seperti itu. Memiliki kehidupan yang bahagia. Duit-duit yo bahagia, gak duit-duit yo bahagia. Orang tahu anu. Pulau wau rokokku dijaluk onyen. Gak apa-apa nyen tak ikhlas nanti mang lu. Kok mlayu temenan lagi rokok. Wes. Mana lho saiki dadi loro rokokku. Pak Reza ditukono rokok. Alhamdulillah. Onyen gak tak kei. Kalau TikTok kok ya ujung TikTok. Nah, sekarang bagaimana cara mengaktifkan sedulur limo sedulur papat yang ada di dalam diri kita. Jadi ada waktunya kapan kita melakukan upacara, contohnya nggak tahu nopo upacara nih, selamatan tentang untuk mengaktifkan sedulur papat kita. Yang pertama itu ngapit neptu niku ngapit weton. Tadi weton harinya itu harus ngapit weton kita. Contohnya lek dilahiri Selasa napa Kliwon, ya, Anggoro Kasih. Niku ritualnya atau selamatannya diadakan hari Senin pagi utawa Rebo Legi. Nah, iku lek lahir ade Selasa Kliwon. Nggak bisa. Nah, itu poso weton beda. Puasa weton dengan ini napa? Upacara lah itu nih. Napa nyelameti sedulure awake dhewe. Heeh. Nggih pakai jeneng. Wes nanti tak jelaskan jenangnya opo ae. Ya. Jadi doanya itu kalau enggak apa, apa lahirnya Selasa Kliwon berarti selamatannya Senin Wage atau Rebo Legi.
Nah, tadi tengah-tengah itu digawe poso weton. Nah, nggih. Terus jenenge niku enten werna pinten nggih. Yang pertama jenang putih. Jenang putih itu ditaruh di sebelah timur. Waduh Pak, omaku pepet-pepetan gak no. Gini, ya lebih timur lagi. Pokoknya arahnya ke timur. Niku jenang putih. Terus jenang bonang baning. Garum. Nah, mungkin. Jenang bonang baning. Niki jenang abang dhisik nggih. Jenang abang niku dideleten kidul. Nah, kulon selatan. Jenang kuning di sebelah barat, jenang ireng, itu jenang ireng barang. Niku ditaruh di sebelah utara. Pak oleh jenang ireng kok ketan ireng. Terus sekul bucu rumpuk. Nah, sekul bucu rumpuk ini sego tumpeng. Tapi lawuhe namung kulup. Kulup niku dibumbu napa klopo. Nah, pedes ngoten iki disampur. Kaya urap-urap ngoten. Terus di antara napa sekul wau, sekul napa jenenge? Itu ditaruh dadi antara sego wau kali jenang kuning ngoten pikir pundi jenang kuning wau. Ten kidul, ten kulon nggih. Nah, di tengah-tengahnya itu baru ditaruh yang namanya jenang bonang baning. Mungkin kalau jelasaken jenang bonang baning ini nopo. Ya. Terus mendoakan sesaji ini didoakan, diwacakan Fatihah, diwacakan sholawat ping 7, Fatihah ping 337, mboten ping 3 mawon Fatihah nggih. Terus sholawat ping 7 baru diwacakan doa. Dungane ngeten. Ken dirungokaken lho, ono rekamane mawon. Sedulur putuwa sing manggon ana kiblat 4-5 pancer. Sira padha nglumpuka tak caosi bujana yen wis rampung padha bali menyang damparmu dhewe-dhewe. Kejaba kuwi jaganen keselamatan kulan rewangono golek pangupa jiwa raja kaya ana ing alam donya. Nah, itu intinya nanti bisa ditambahi kalau kita berdoa kan diawali dengan sholawat dengan hamdalah, akhirnya juga demikian. Oleh nah, opo sih perlambangi? Makan sekul bucu rumpuk itu perlambang agar hidup ini selamat tanpa halangan atau rintangan atau ujian yang kita tidak mampu di atas muka bumi ini. Terus sajen ini dikubur. Jenang putih wau DP dikubur sebelah etane oma. Nggih, kula napa kok cita nggih. Mboten kok omaku apa? Heh. Ndek etan kano ngene. Etane malih mboten napa-napa. Pokoknya sebelah timur. Terus jenang abang niku mungkin boten golek kali ndek etan mboten napa-napa. Nggih, lek jenang abang di sebelah kidule omah. Dadi wadon mriki misalkan ditanam ten burine ten BTU mriko mboten napa-napa pokoke arahe ngidul. Ditanam. Oh, enggak boleh. Enggak boleh. Jenang kuning itu di sebelah kulon. Kulon di omahe Pak Ilyas mboten napa-napa. Dal mboten. Sesuai arah. Jenang ireng ten lore omah. Nah, kenapa sih kok dikubur? Kok nggak dibagikan? Gitu Bu Yati. Ini mengembalikan manusia itu pada asalnya, yaitu tanah. Niku Menteri Weton beto. Antara Menteri Weton kali ini kan mengaktifkan sedulur papat.
Nah, selamatan ini beda. Ben kalau bahas tentang Menteri Weton, beda, beda. Kalau Korin itu bangsa jin. Nah, jenang putih ini kalau kita bisa melambangkan sebagai apa ya? Saudara tua kita itu kan putih ya. Dari bapak ibu itu asal muasal kita sebagai manusia. Jenang putih ini melambangkan Romo, Bopo, Bapak, Ayah, Papa, ya seperti itu. Karena apa? Disitulah terjadinya manusia dari sebuah cairan yang berwarna putih. Ini dimaksudkan untuk menghormati saudara yang di arah timur. Atau nopo unsurnya air. Tirta Nata. Tirto Noto. Lewong Jawa Barat bilangnya Tirta Nata. Bahkan ini ditulis di jurnalnya Imam Baihaqi tentang jenang putih melambangkan air dan jenang putih berlambang sedulur kang suci dewi. Jenang abang melambangkan ibu, karena ibu ketika melahirkan kita mengeluarkan darah untuk menghormati saudara yang di arah selatan atau disebut geni, agni, utawa api, yang biasa disebut dengan Purbangkara. Ya. Pendapat ini juga sudah dimuat di sebuah jurnal yang ditulis oleh Imam Baihaqi yang menyebutkan jenang abang untuk menghormati arah selatan atau api. Jenang kuning, ya cara ndamel jenang kuning ya napa? Nah, yo wedok-wedok kudu. Hah? Jenang kuning itu jenang di sini jangan membayangkan jenang sing legi loh ya. Ya, kalau jenang kuning itu dibuat dari beras. Beras Jawa bubur, ya, bukan ketan. Ada yang saya ceritakan tadi jenang-jenang itu semuanya bukan ketan ya, dari beras beras Jawa. Ya. Nah, lek iso beras sing ditutu. Nah, gak nemu ya iki. Nah, niki beras dikei uyah titik terus diberi kunir. Nah, dikei kunir. Ya. Kuning ini melambangkan sedulur dari arah mana tadi? Barat sekarang. Nah, atau angin. Angin itu tulisannya apa? Istilahnya adalah Sinoto Broto. Terus jenang ireng. Ya apa caranya gawe jenang ireng? Ya, merang. Nah, terus apa malih? Ayo. Jadi jenang ireng itu dibuat dari beras, diberi sedikit garam. Kabeh niku dikai garam. Oh, gitu. Sekedap nggih, TikTok protes. Jenang ireng napa? Carane ndamel niku beras dikei uyah didik, dikei obongan merang wau, nggih. Londo, banyu londo lek wong biyen ngarani banyu ireng niku diperes, nah baru diaduk tadi jenang. Ini menghormati sedulur yang dari utara atau disebut bumi yang di utara atau tanah ya. Sebutane Warudijaya. Nah, lek jeneng anak aja Warudijaya iku artine lemah. Nah, terus jenang napa? Bonang Baning. Napa jenang Bonang Baning? Air dicampur kali kapuke randu. Dudu kapuk kapas lho nggih. Kapuke randu diudek terus napa? Kapuke sik napa? Kemampul ngambang. Nah, terus dikei sego, beras diudek. Dadi kaya jenang, tapi ono kapuke lha sapa sing gelem mangene. Ini untuk menghormati napa? Kakang kawak
adi hari-hari. Karena menurut wong tua-tua biyen niku, Kakang Kawah adi hari-hari ini memang sedulur kok hebat. Ya. Nah, sekol bujuk. Sekol napa bucu napa? Sekol bucu rumpuk. Ini dari kata bucu ini sudut. Terus rumpuk yang berarti tumpuan, ya. Tadi dibuat seperti kerucut nih. Tadi tumpuan yang bersudut. Nah, wong Jawa ini napa jadi kayak tumpeng ngoten lho. Nah, terus sajane malih niku welat kunir. Tadi welat kipring dikei kunir. Nah, ditumpangaken ten dhuwur kunir. Lah biyen niku lek motong ari-ari napa? Motong pusir kan ngoten to. Dadi kali welat dilemeki kunir. Niki sakjane niku nenek moyang awake dhewe niku pun paham bahwa kunir ini mengandung sebuah antibiotik yang sangat bagus. Kangge nyembuhaken, kangge menyembuhkan luka. Wong PTE kalah tarung dikei kunir ambek onyen. Terus sajane malih napa? Kembang, sekar. Sekar niku bunga. Nah, jadi bunga itu bisa diartikan rasane wonten alam donya ini melambangkan gondo arungi menungso. Ya, ini sesuai dengan neptune wong sing didoakan. Misalkan saya doakan wong Selasa Pon, niku lek pon berarti nggawe kembang warna kuning. Nah, pokoknya pon nggawe kuning, paing gawe abang. Terus wage niki kembangnya angel. Ya, warna hitam. Mawar hitam, anggrek hitam, lili apa? Tulip hitam kathah. Nah, lagune Yunus. Legi warnane putih. Lek kliwon niku warnane warna-warni. Berarti kudu kembang setaman. Orang kliwon itu kan pusatnya. Lek sing laire kliwon niku kembangnya warna-warni. Oleh kembang jalon dewe maku ngono ya oleh wake warnane. Jadi itu cara bagaimana agar kita bisa mengaktifkan sedulur papat kita. Nah, terus kesimpulannya nopo nih. Nah, bahwasanya di dalam kehidupan kita sebagai masyarakat Jawa khususnya masyarakat Nusantara ini tidak bisa dipisahkan dari yang namanya tradisi. Nah, bahkan ketika kita berhasil melakukan sebuah penelitian dari pembahasan tentang sedulur papat limo pancer ini adalah kiblat orang Jawa yang universal. Jadi tidak terikat oleh agama apapun. Jadi tidak napa mboten krana klambine. Agama itu kan ageman. Nah, dan disinilah kita memahami unsur-unsur kehidupan ini tidak boleh lepas dari air, api, udara, dan tanah. Dan kita juga memahami bahwa di dalam diri kita itu ada 4 nafsu tadi. Napa wau? Amarah, supiyah, aluamah, mutmainnah. Jadi dari pengertian-pengertian yang telah disampaikan ini, insya Allah tidak ada yang salah ketika kita berbicara tentang sedulur papat limo pancer. Nah, adapun sesaji-sesaji tadi ini mengandung filosofi kehidupan manusia. Ya, yang disimbolkan melalui berbagai jenang tadi, yang mengandung arti bahwa manusia ini memiliki 4 saudara yang mendampinginya sejak lahir. Dan upacara-upacara yang dilakukan ini merupakan wujud rasa syukur manusia kepada yang Tuhan yang Maha Esa, dikarenakan kita bisa hidup sampai dewasa seperti ini dan sekaligus meminta perlindungan kepada Tuhan agar kita semua ini diberikan keselamatan tanpa aral yang melintang, ya, dan dipermudah segala urusan di dalam kehidupan ini.
Jadi upacara-upacara tadi tidak ada unsur ingin menyembah selain Tuhan. Tidak ada niatan untuk mensekutukan Tuhan. Justru disitulah bentuk rasa syukur dan rasa penyerahan diri kita kepada Tuhan kita. Ya, nanti insya Allah di kesempatan yang akan datang saya bahas tentang weton tadi, dan sekaligus sebelumnya nanti akan saya bahas dulu tentang apa saja yang menghambat aktifnya sedulur papat tadi. Ini itu yang sedikit yang bisa saya sampaikan. Mudah-mudahan ada guna dan manfaatnya. Ada kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih pemaparan yang telah disampaikan oleh Bapak Muhammad Sokeh dengan materi sedulur papat Limo Pancer bagian kedua yang telah disampaikan dengan gamblang gemilang. Selanjutnya mau yang SS. Nah, tanya jawab kita buka. Ya. Bagi Bapak Ibu yang hadir atau yang online, baik yang di Zoom maupun di TikTok, kalau ada yang mau ditanyakan, silakan langsung saja kita buka sesi pertanyaan. Silakan. Monggo. Kalau yang di Zoom bisa langsung buka saja mic-nya. Yang di TikTok mungkin operator bisa memfasilitasinya. Atau mungkin yang dihadir biasanya Bu Tias nih yang di Zoom yang selalu meramaikan. Monggo. Atau langsung kita ke meditasi. Boleh Pak, kalau nggak ada yang bertanya bisa langsung ke meditasi. Bapak Ibu yang belum menyiapkan air beningnya mungkin bisa disiapkan terlebih dahulu. Airnya disiapkan, ya. Yes.